Seseorang bertanya kepada saya, bagaimana seorang dosen akan menilai tugas atau PR yang diberikan kepada mahasiswa, ya, disuruh milih gini, tugasnya itu orisinil tapi salah, gitu ya, atau tugasnya itu menyalin dari temannya tapi benar. Agak paradoks ya. Bukan paradoks, agak dilematis begitu. Memilih yang orisinil tetapi salah, kerja sendiri tapi salah, atau menyalin pekerjaan teman tetapi benar. Nah, ini buat beberapa orang menjadi sebuah pertanyaan yang sifatnya bisa sedikit menjebak. Tetapi dengan menggunakan prinsip yang benar, kita bisa memilih mana yang harus kita pilih. Jadi ini menjadi bahasan kita hari ini buat teman-teman guru, sahabat SDP, juga para dosen yang juga mengalami pertanyaan atau pergumulan yang sama. Kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan paling penting adalah mengapa dosen atau guru memberikan tugas. Sebenarnya bagian sudah saya bahas di dalam satu video terkait dengan masalah PR. PR itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya pendidik, peserta didik, atau orang tua. Nah, di dalam video tersebut saya sudah sampaikan juga bahwa tugas atau PR misalnya merupakan bagian yang dapat dipakai oleh peserta didik untuk mengevaluasi seberapa jauh dia mengerti materi yang disampaikan. Sehingga hal ini menjadi sebuah keuntungan buat setiap siswa atau mahasiswa yang mau mengerjakan tugasnya. Ada peserta didik yang tidak mau mengerjakan tugasnya. Mereka entah dengan alasan apapun, mereka tidak bersedia mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Dan apa mereka lakukan? Mereka memilih menyalin, atau dalam bahasa yang lebih vulgar lagi, saya menyebut mereka menyontek tugas yang diberikan dari gurunya atau dari dosennya, datang pagi-pagi atau mungkin mendatangi temannya yang sudah mengerjakan, kemudian mereka menyalinnya. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang ada di mana-mana. Jika tugas ini tidak dinilai, maka sebenarnya tidak menjadi masalah. Tetapi akan menjadi masalah ketika tugas ini adalah tugas yang dinilai, sehingga menimbulkan sebuah dilema terkait dengan yang tadi saya sampaikan di bagian awal. Memilih yang orisinil, kerja sendiri, tetapi salah, atau menyalin tetapi benar. Dalam hal ini, sebenarnya pendidik perlu memikirkan memberikan tugas-tugas yang tidak bisa sekedar hanya disalin. Misalnya memberikan tugas mengerjakan soal matematika atau fisika atau kimia misalnya, dan itu bisa disalin jawabannya dan selesai gitu ya. Sebaiknya kita menghindari tugas-tugas yang demikian. Artinya bagaimana tugas itu diberikan dan membuat mahasiswa untuk berpikir, untuk memberikan analisis, untuk memberikan telaah, untuk memberikan pendapat misalnya, berdasarkan teori tertentu, berdasarkan buku atau bahan yang disediakan. Sehingga bukan sekedar hanya disalin, ketemu jawabannya, selesai. Pada model tugas yang seperti ini, artinya tugas yang meminta mahasiswa untuk menganalisis sesuatu, menelaah sesuatu, membandingkan beberapa hal mana yang menurut mereka terbaik dengan diberikan alasannya, adalah model-model tugas yang dapat dinilai dengan memanggil mereka satu demi satu, diajak berdiskusi terkait dengan apa yang mereka tuliskan. Mahasiswa yang sekedar menyalin, mereka pasti tidak memiliki dasar yang kuat untuk menjawab pertanyaan atau memberikan alasan terkait dengan bagian mana, bagian tertentu yang mereka tuliskan. Jadi di bagian ini dosen bisa membedakan mana yang jujur mengerjakan sendiri tetapi salah, tidak ada masalah sebenarnya. Karena menurut saya
kejujuran kita mesti hargai, gitu ya. Jadi walaupun mereka mengerjakan yang salah, tetapi karena mereka mengerjakan sendiri, mengerjakan dengan jujur, kita mesti hargai. Permasalahannya adalah solusi ini hanya relevan untuk kelas yang jumlahnya kecil, 20, 25, masih masuk akal. Tetapi jika sahabat SJP yang adalah seorang dosen mengajar kelas dalam jumlah yang cukup besar, mahasiswanya 50, 100, mungkin 200, ini tidak relevan sama sekali. Jadi kita masuk ke bagian berikutnya. Jika tugas diberikan juga menjadi sebuah cara memotivasi mahasiswa untuk belajar, maka tugas dapat diberikan poin, misalnya 1 atau 2 poin untuk menambah grade misalnya. Misalnya kalau nilai A diberikan antara 86 sampai dengan 100 misalnya, kemudian ada mahasiswa yang mencapai nilai 84 atau 82 misalnya, tetapi dia rajin mengerjakan tugas, maka bolehlah dikasih tambahan bonus 1 atau 2 poin supaya dia bisa naik peringkat dari B+ menjadi A misalnya. Memang tidak sepenuhnya hal ini menyelesaikan permasalahan, tetapi paling tidak mereka yang punya niat baik gitu ya, mereka akan mengerjakan tugas ini tanpa peduli dengan berapa poin yang akan diberikan. Beberapa yang merasa bahwa ini terlalu kecil penghargaannya, maka tidak perlu mengerjakan. Terserah mereka. Tetapi ini menjadi sebuah pergumulan gitu ya, yang dihadapi oleh dosen terkait dengan bagaimana menilai sebuah tugas. Ketika Anda, sahabat SDP, sebagai dosen, juga saya, begitu, mengetahui fakta bahwa ketika kita memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian mereka toh juga menyalin, gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah masih relevan kita mengatakan memberikan tugas sebagai bagian untuk memotivasi mahasiswa untuk belajar? Menurut saya, kalau toh hasilnya adalah hasil salinan dari pekerjaan teman, alasan memberikan tugas untuk memotivasi mahasiswa sudah tidak lagi relevan. Lalu, apa solusi yang saya ambil? Saya memutuskan ketika saya memberikan mereka tugas, misalnya membaca literatur tertentu, atau membuat ringkasan, atau membandingkan 2 pendapat yang berbeda, atau apapun itu, maka tugas itu bukanlah tugas yang akan saya beri nilai. Tetapi tetap saya akan koreksi, dan saya akan berikan feedback buat mereka. Terkait dengan pemahaman mereka seperti apa. Jika mereka mengatakan, saya memilih ini daripada yang itu, karena apa alasannya, dan alasannya masuk akal, saya masih hargai itu. Kalau alasannya tidak masuk akal, saya biasanya akan menuliskan komentar saya. Jika ini berupa sebuah hitungan, maka saya akan menyampaikan feedback yang saya temukan terkait dengan pemahaman mereka. Buat mahasiswa yang memang punya motivasi belajar, maka feedback ini akan bermanfaat buat mereka karena mereka mengerti bahwa ternyata pada bagian ini saya masih kurang. Tetapi buat mereka yang tidak punya motivasi belajar dan sekedar menyalin pekerjaan teman, feedback yang diberikan tidak ada gunanya. Orang berkata mungkin, ya berarti kalau gitu Bapak mengerjakan sesuatu sia-sia. Mungkin sia-sia buat tugas-tugas yang disalin, tetapi tidak untuk mereka yang mengerjakan dengan jujur, mengerjakan sendiri. Dan saya harus menghargai mereka. Saya memilih untuk menghargai mereka yang bersikap jujur mengerjakan tugas sendiri, dan memilih untuk lebih baik saya rugi gitu ya, tetapi mahasiswa saya yang jujur dan berintegritas, mereka mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas karena tidak dinilai? Buat saya itu adalah tanggung jawab mereka masing-masing, tanggung jawab belajar masing-masing, sehingga saya hanya punya tugas untuk mengingatkan mereka belajar, memotivasi mereka belajar. Mereka bergerak atau tidak, itu tanggung jawab pribadi masing-masing dan bukan tanggung jawab saya, karena saya sudah mengingatkan. Sehingga buat mereka yang merasa tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas karena tidak dinilai, buat saya
tidak ada masalah sama sekali. Dan saya pribadi melihat tanggung jawab belajar mahasiswa harus dikembalikan kepada mahasiswa. Mereka yang tidak bertanggung jawab dalam belajar dan tidak lulus, menurut saya sebagai dosen, saya cukup mengingatkan mereka akan tanggung jawab yang mereka harus kerjakan. Saya tidak ambil peduli dengan mereka yang juga tidak peduli dengan studinya, seperti itu. Dan ini sudah saya bicarakan terkait dengan 4 klasifikasi mahasiswa atau peserta didik juga siswa. Ada 4, ya. Silahkan dilihat videonya jika kelewatan. Dan saya harap sahabat SDP, Anda yang menjadi dosen tidak lagi merasa terjebak dengan pertanyaan seperti ini, supaya kita bisa menetapkan dengan tepat mana yang kita harus ambil sikapnya. Sampai jumpa.